Tuh kan mereka aja pada gak sabar buat event akbar perayaan puncak 60 tahun Santo Fransiskus de Sales. Nih catat tanggalnya ya, pada tanggal 20 Januari 2025. Bakal ada acara yang seru-seru banget, salah satunya Jalan Sehat. Start pukul 6 pagi, kita akan berkumpul di lapangan SMP 103. Jangan lupa bawa kuponnya ya. Hah? Kupon? Dari mana tuh, Kak? Kupon ini bisa kalian dapatkan dengan membeli di pengurus lingkungan masing-masing. Wah, berapaan tuh, Kak, harganya? Murah aja, cuma 10.000. Terus kuponnya buat apa dong, Kak? Kupon ini bisa kalian gunakan untuk menukarkan snack dan air mineral. Hah? Itu doang, Kak? Enggak dong. Kalian juga bisa untuk menukarkan Surprise. Lihat nih hadiah utamanya, Wah, motor. keren banget, Kak. Iya dong. Terus ini apa nih, Kak, kalau di sebelah Mesin sini? cuci. Oh, terus kalau yang banyak-banyak apa nih, Kak? Ini hadiah hiburan. Banyak ya, Kak, hadiahnya? Iya, Kak? banyak hadiah hiburannya. Oke, jadi jangan lupa datang pada tanggal 27 Januari di Gereja San Sardes, Palembang. Halo kami, Saksikan kami dalam acara Pesta Puncak 60 tahun Paruki Santo Fransiskus de Sales Palembang, Senin 27 Januari 2025 pukul 8 pagi. Jangan lupa ajak semua keluarga, bapak, ibu, anak, opa, oma, kakek, nenek, seluruh ajak semua. Karena bakal ada bazar, Bazar, seru di situ ya. seru. Salam, Sini dulu. Halo kami,
Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu.
Bahkan mereka aja pada gak sabar buat event akbar perayaan puncak 60 tahun Santo Franciscus de Sales. Nih catat tanggalnya ya, pada tanggal 20 Januari 2025. Bakal ada acara yang seru-seru banget, salah satunya Jalan Sehat. Start pukul 6 pagi, kita akan berkumpul di lapangan SMP 103. Jangan lupa bawa kuponnya ya. Hah? Kupon? Dari mana tuh kak? Kupon ini bisa kalian dapatkan dengan membeli di pengurus lingkungan masing-masing. Wah, berapaan tuh kak harganya? Murah aja, cuma 10.000. Terus kuponnya buat apa dong kak? Kupon ini bisa kalian gunakan untuk menukarkan snack dan air mineral. Hah? Itu doang kak? Enggak dong, kalian juga bisa untuk menukarkan Door prize. Lihat nih hadiah utamanya, Wah, keren motor. banget kak. Iya dong. Terus ini apa nih kak kalau di sebelah Mesin sini? cuci. Oh, terus kalau yang banyak-banyak apa nih kak? Ini hadiah hiburan. Banyak ya kak hadiahnya? Iya, Kak? banyak hadiah hiburannya. Oke, jadi jangan lupa datang pada tanggal 27 Januari di Gereja San Sardes, Palembang. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ketiga yang juga merupakan hari Minggu Sabda Allah. Tahun liturgi dengan tema pada hari ini genap lama ini sewaktu kamu mendengarkannya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan menjelang perayaan 6 tahun Pawaruki Santo Franciscus de Sales dan dilanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat Pawaruki Santo Franciscus de Sales yang akan merayakan 6 tahun Pawaruki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi bagian umat iman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat sinun. Syukur juga atas para gembala, para penegak umat dan setiap orang beriman yang telah bersama mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkati seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan bermasyarakat sebagaimana diteladankan Santo Franciscus de Sales, pelindung hati kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria yang menerima kabar dari malaikat Tuhan, Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria,
Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, bersedia kepada ibu-Mu perkataan. Salam Maria, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Kami memohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami sengsara dan salib kami dibawa kepada kekuatan dan yang mulia, sebab Dia Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ketiga petang ini akan dipimpin oleh Romo Sigit, kur dari lingkungan Santo Benediktus, tata laksana dari lingkungan Santo Fransiskus Xavier. Mari kita persiapkan hati, tubuh dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini kita mengucap syukur bersama dengan Eva dan keluarga yang mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui doa Bapa Kami 77 kali. Kita juga bersyukur atas rahmat tahbisan diakon yang diterima oleh diakon Firdi dan ke-6 diakon yang lainnya. Hari ini ada 7 diakon baru. Kita bersyukur semoga rahmat tahbisan ini juga semakin meneguhkan saudara-saudara kita, dan terutama diakon Firdi yang saat ini juga bersama-sama dengan kita. Kita juga berdoa untuk arwah saudara-saudari kita. Yang pertama, kita bersama dengan suami dan anak-anak mendoakan arwah dari
Ibu Sulianti Sadikin yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan. Kita juga berdoa bersama keluarga yang mendoakan arwah Mama dan atau Oma Maria Gerarda Berta Wanisari yang 7 tahun lalu dipanggil Tuhan. Serta bersama keluarga Usman Pinkin kita mendoakan arwah Bapak Medah Sitepu yang 19 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga dengan belas kasih dan kerahman ilahi Tuhan Yesus Kristus sendiri, mereka sudah berbahagia bersama para kudus di surga dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini minggu biasa yang ketiga, kita diajak bersama-sama untuk merenungkan bahwa sabda Tuhan merupakan dasar hidup kita sebagai umat beriman. Ia menjadi pedoman dan juga sekaligus sumber inspirasi hidup kita. Dan sebagai umat Kristiani kita mau menjadikan sabda Tuhan sebagai pedoman bagi langkah hidup kita. Bacaan-bacaan yang hari ini akan kita dengarkan, kita diajak untuk merenungkan bersama betapa penting dan istimewanya sabda Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu mari kita membuka hati kita untuk semakin dekat dengan sabda Tuhan dan menjadikannya sebagai bagian dari hidup kita. Kita hening sejenak, kita mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra, Engkau telah menggenapi karya penyelamatan. Kami mohon anugerahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putra-Mu yang akan menuntun kami sampai kepada-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yehezkiel. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan orang menyambut, Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang lain yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allah. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah bagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindungan." Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan tangan." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dari pelayanan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan sesudah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun ramah Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya menduga bahwa hampir semua dari kita atau bahkan juga hampir semua umat Katolik punya ayat-ayat favorit. Anda ada yang tidak punya ayat favorit? Saya menduga kita semua yang hadir di sini punya. Dan ayat-ayat itu biasanya mengesan dan kemudian juga dihafalkan dan mudah-mudahan juga dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau menghafalkan semua isi kitab suci, pasti tidak banyak orang Katolik yang bisa menghafalkannya. Saya pun juga tidak bisa hafal dari A sampai Z. Tetapi kalau membaca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti banyak yang sudah membacanya. Mudah-mudahan juga yang di sini juga banyak yang membaca secara runtut dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak usah merasa sangat berdosa kalau Anda tidak bisa menghafal isi kitab suci dari A sampai Z. Karena kitab suci memang bukan untuk dihafal, tetapi untuk dibaca, direnungkan, dan akhirnya juga dihayati.
maka merasa berdosalah kalau Anda tidak pernah membaca kitab suci, apalagi merenungkan dan menghidupinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan dari dua bacaan hari ini, bacaan pertama dan juga bacaan Injil yang juga menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita mau menempatkan kitab suci, bagaimana kita mau menempatkan sabda Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman Kristiani. Mari kita melihat sejenak bagaimana bacaan pertama dari kitab Nehemia tadi mengisahkan umat Israel yang telah kembali dari pembuangan. Mereka menempatkan Taurat sebagai bagian dari hidup mereka. Tadi kita mendengar saat Imam Ezra, yakni ahli kitab, membacakan Taurat, dikatakan demikian, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan. Inilah sikap aktif yang ditunjukkan oleh umat Israel pada waktu Imam Ezra membacakan Taurat. Bagaimana mereka sungguh-sungguh menyambut dengan baik pembacaan Taurat, pembacaan kitab itu sendiri. Selain itu tadi kita juga mendengarkan sejumlah sikap aktif yang ditunjukkan oleh umat Israel ketika proses pembacaan Taurat tadi. Tadi kita temukan sejumlah keterangan lain selain tadi dikatakan dengan penuh perhatian mereka mendengarkan. Tadi dikatakan juga antara lain mereka menunjukkan sikap hormat mereka saat Taurat dibacakan. Mereka berdiri, mereka berlutut, mereka sujud menyembah dan bahkan juga dengan penuh kegembiraan mereka mengatakan amin, amin. Inilah sebuah sikap aktif yang ditunjukkan oleh bangsa Israel, umat Israel. Tidak hanya itu, bahkan tadi setelah dibacakan dikatakan mereka menangis. Ada ketersentuhan hati di sana, di dalam kehidupan mereka ketika Taurat dibacakan. Mengapa mereka menangis? Karena ayat yang dibacakan sungguh menyentuh hati mereka, sungguh menyentuh hidup mereka. Maka hal ini juga sesuatu yang penting bagi kita. Bagaimana kita menempatkan sabda Tuhan. Kita perlu menjadikan kitab suci, menjadikan sabda Tuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Sering kita juga menemukan bahwa ayat-ayat kitab suci itu menyentuh diri kita, sehingga kita mengambilnya sebagai bagian dari kita. Kita juga menemukan mungkin ayat-ayat kitab suci yang membuat kita syok atas diri kita. Barangkali kita berlaku tidak sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Tuhan, sehingga kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita merasa bahwa hidup kita ditegur oleh sabda Tuhan. Inilah yang seringkali terjadi di dalam diri kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat Allah. Yang kedua, kita melihat bagaimana bacaan Injil juga memberikan inspirasi bagi kita. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, kita mendengarkan sebenarnya ada dua bagian penting. Bagian pertama adalah keterangan tentang bagaimana Lukas menuliskan Injil. Tadi kalau kita mendengar, ingat ada satu nama yang disebut yakni Theophilus. Theophilus itu siapa? Theophilus kemungkinan besar adalah orang penting, pejabat di pemerintahan Roma yang menjadi sponsor Lukas untuk menuliskan Injil. Sehingga tadi Lukas menyebutnya Theophilus yang mulia.
Dia seorang yang berkah. Dia yang menjadi penyokong bagi Lukas untuk menuliskan Injil. Tetapi kalau melihat dari namanya, secara harfiah nama ini juga berarti ia yang penuh minat pada hal-hal ilahi. Theos artinya Allah dan Philia artinya mengasihi. Bisa jadi Theophilus juga bisa diartikan sebagai sahabat Allah, orang yang mencintai Allah. Dan kita pun juga saat ini adalah Theophilus, sahabat-sahabat Allah, orang-orang yang mencintai dan sekaligus dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita juga berusaha menjadi Theophilus di dalam kehidupan kita, berusaha untuk menempatkan sabda Tuhan ini sebagai bagian utama, bagian penting di dalam kehidupan beriman kita. Dan selain itu Lukas juga menceritakan bahwa untuk menuliskan Injil dikatakan ia menyelidiki semua peristiwa dengan sesama, juga menanyakan kepada para saksi mata dan pelayan firman. Artinya apa? Injil Lukas yang kita miliki ini bukan hanya sekedar cerita dongeng atau bahkan mungkin sebagai sebuah khayal, isinya hanya cerita fiktif saja. Yesus tidak ada, kejadian-kejadian seputar Yesus tidak ada. Jangan ragu. Tetapi Lukas sendiri memberikan kesaksian bahwa untuk menuliskan kesaksiannya tentang Yesus, ia menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Ia menanyakan kepada saksi-saksi, kepada para saksi yang hidup bersama Yesus, kepada para pelayan-pelayan firman yang saat itu masih bisa dijumpai. Oleh karena itu kita boleh yakin bahwa Injil, kabar tentang Yesus itu sungguh-sungguh ditulis dalam bimbingan Roh Kudus dan memberikan kebenaran tentang Yesus Kristus sendiri. Maka termasuk pula dalam bagian kedua dari perikop Injil yang kita dengarkan, kita mendengar bagaimana sabda Tuhan sedemikian penting juga bagi Yesus sendiri. Yesus memulai misinya untuk mewartakan sabda Allah dan menjadikan sabda Allah itu sebagai dasar hidup bagi misinya. Maka kalau mau ditanyakan sebenarnya apa ayat favorit Yesus, barangkali kita bisa mengatakan ayat favorit Yesus yang tadi disampaikan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, kepada orang-orang yang tertawa, kepada orang-orang yang tidak bisa melihat, kepada orang-orang yang tertindas. Inilah ayat favorit Yesus yang akhirnya mendasar Yesus untuk melaksanakan tugasnya, untuk melaksanakan tugas perutusannya untuk menyelamatkan manusia. Yesus menjadikannya sebagai bagian dari hidup dan karya pelayanannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, bagaimana kita semestinya menempatkan sabda Tuhan dalam hidup kita. Tadi pagi dalam tahbisan diakon, Bapak Uskup telah memberikan kitab suci kepada para diakon baru. Bapak Uskup menyampaikan pesan demikian: terimalah Injil Kristus ini, engkau adalah tentaranya. Perhatikanlah supaya apa yang kau baca engkau imani, apa yang kau imani engkau ajarkan, apa yang kau ajarkan engkau laksanakan. Ini yang disampaikan oleh Bapak Uskup kepada para diakon baru. Tentu saja ini juga bisa kita ambil sebagai sebuah pesan bagi kita. Inilah proses bagaimana kita semestinya mau menempatkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dari pesan Bapak Uskup tadi kita boleh menyimpulkan paling tidak ada 4 hal utama yang mau kita teruskan hidup di dalam kehidupan kita terkait dengan sabda Tuhan. Kita mau membaca, kita mau mengiman, kita mau ikut serta mengajarkan, dan akhirnya kita sendiri juga mau melaksanakan. Membaca, setelah kita baca sabda Tuhan, kita imani di dalam kehidupan kita. Sesudah kita mengiman, kita juga mengajarkan, mewartakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya kita mau melaksanakan, mau menghidupi, mau menjadikan sabda Tuhan itu bagian integral dari hidup kita. Inilah tugas kita. Bukan hanya tugas para kiai atau para imam, tetapi kita semua. Maka dari keempat hal itu sebenarnya yang paling dasar dan paling mudah kita lakukan adalah kita mau membaca sabda Tuhan itu. Oleh karena kita mau membaca saja kita tidak mau, bagaimana kita mau melaksanakan? Bagaimana kita mau iman? Apalagi kita mau menghayati di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih, kitab suci bukan hanya sebagai pajangan saja, tetapi seharusnya kita jadikan bagian dari hidup kita. Maka semoga kita semakin mencintai sabda Tuhan, kita merenungkannya, dan akhirnya kita hidup sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala. Mari kita berdiri, kita berdoa iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita. Disalib pada Allah yang matang, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit para orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi yang akan datang mengambil bangkit dan aman. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, saudara-saudari kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum Bapa. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja Allah, ya Bapa, sadarkanlah umat-Mu agar mempunyai hati yang simpati kepada sesama yang beriman, makin tulus dan tanpa pamrih, sehingga hatinya selaras dengan kebenaran. Kami bagi masyarakat, ya Bapa, berkatlah masyarakat kami agar selalu terhadap
Pandanglah kiranya hamba-Mu yang telah Engkau panggil, bagi arwah Sulianti Sadikin, bagi Oma Maria Geralda Berta Kuanisari, bagi Bapak Medah Sitepu, semoga Engkau merangkul mereka bersama para kudus di surga, menjadi pendoa bagi keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, atas nama-Mu kami berkumpul, dengarkanlah doa-doa permohonan kami, dan bersabdalah dengan kekuasaan-Mu dalam hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang kami hunjukkan sebagai ungkapan syukur, karena boleh mengalami pemenuhan janji keselamatan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes,
Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada hari ini, Ibu Sulianti Sadikin, Oma Maria Geralda Berta Kuanisari, Bapak Medah Sitepu, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa Ardas tahun ketiga tahun Komunitas Basis Gerejawi. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabda-Mu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan, sehingga terwujudlah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, sampai kami menerima kepenuhannya di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Ignatius Alvin Adrian, putra dari Flavianus Ewaldus Talib dan Elizabeth Alsita Mulyate, warga lingkungan Agustinus, dengan Andrea Yulita Sari, putri dari Hermanto Chin dan Lilia Watikeng dari Paroki Santo Yosep Palembang. Rencana perkawinan tanggal 27 Januari 2025 di Gereja Katolik Katedral Santa Maria Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Misa Imlek. Diundang kehadiran umat sekalian dalam misa syukur tahun baru Imlek yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari pukul 8 pagi di gereja. 3. Informasi pelajaran komuni pertama. Pertemuan perdana untuk pelajaran komuni pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Februari mulai pukul 10 pagi di Balai Paroki. Diharapkan semua calon peserta komuni pertama yang didampingi orang tua masing-masing bisa hadir tepat waktu. PIC Ibu Evinta. 4. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa
dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya menambahkan beberapa hal. Pertama-tama kita ucapkan provisiat kepada diakon baru kita, Diakon Firdi. Provisiat atas rahmat tahbisan diakon yang satu tahap lagi akan menerima tahbisan imam. Kita doakan semoga diakon kita semakin mantap di dalam menjalani panggilannya dalam persembahan hidupnya. Yang kedua, mengingatkan bahwa besok dan lusa adalah puncak dari seluruh perjalanan kita 60 tahun Paroki San Frades. Maka besok pagi kita akan misa bersama dengan Bapak Uskup dan para romo yang pernah bertugas di paroki kita. Silahkan untuk hadir kembali, tidak apa-apa, menghadiri kembali perayaan Ekaristi, dan setelah Ekaristi masih akan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah disampaikan. Juga hari Senin ini dimohon juga partisipasinya. Mari kita bersama-sama mengikuti perayaan bersama kita hari Senin nanti. Mulai jam 6 pagi kita akan jalan sehat bersama, kemudian ada beberapa kegiatan lanjutan, basar, senam gembira, pentas seni, berbagai macam games, juga hiburan dan door prize. Maka ini adalah pesta kita bersama, mari kita juga bersama-sama ikuti, kita rayakan bersama kegembiraan kita sebagai bagian dari gereja Santo Fransiskus de Sales ini. Ini tambahannya. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Juga semua petugas liturgi yang hari ini bertugas diucapkan terima kasih. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati, dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Harapan sudah
stand secure. Tuh kan mereka aja pada gak sabar buat event akbar perayaan puncak 60 tahun Santo Franciscus de Sales. Nih catat tanggalnya ya, pada tanggal 20 Januari 2025. Bakal ada acara yang seru-seru banget, salah satunya Jalan Sehat. Start pukul 6 pagi, kita akan berkumpul di lapangan SMP 103. Jangan lupa bawa kuponnya ya. Hah? Kupon? Dari mana tuh kak? Kupon ini bisa kalian dapatkan dengan membeli di pengurus lingkungan masing-masing. Wah, berapaan tuh kak harganya? Murah aja, cuma 10.000. Terus kuponnya buat apa dong kak? Kupon ini bisa kalian gunakan untuk menukarkan snack dan air mineral. Hah? Itu doang kak? Enggak dong. Kalian juga bisa untuk menukarkan door prize. Lihat nih hadiah utamanya, motor. Keren banget kak. Iya dong. Terus ini apa nih kak kalau di sebelah Mesin sini? cuci. Oh, terus kalau yang banyak-banyak apa nih kak? Ini hadiah hiburan. Banyak ya kak hadiahnya? Iya, banyak hadiah hiburannya. Oke, jadi jangan lupa datang pada tanggal 27 Januari di Gereja San Fardes, Palembang. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 Kami, Saksikan kami dalam acara pesta puncak 60 tahun Parokisan Santo Franciscus de Sales Palembang, Senin 27 Januari 2025 pukul 8 pagi. Jangan lupa ajak semua keluarga, bapak, ibu, anak, opa, oma, kakek, nenek, seluruh ajak semua. Sekarang bakal ada bazar. Bazar, Seru di situ ya. seru. Salam. Halo kami. Saksikan kami dalam acara pesta puncak 60 tahun Parokisan Santo Franciscus de Sales Palembang, Senin 27 Januari 2025 pukul 8 pagi. Jangan lupa ajak semua keluarga, bapak, ibu, anak, opa, oma, kakek, nenek, seluruh ajak semua. Sekarang bakal ada bazar. Bazar, Seru di situ ya. seru. Salam. Halo kami.